Saya juga dulu mental blocknya begitu ya. Kalau saya mental blocknya tuh ya yang paling kuatnya sih ya gitu ya, selalu merasa nggak cukup gitu ya, selalu merasa kurang gitu ya, mana cukup gitu ya, lalu menggampangkan gitu ya. Dan saya melihat diri saya sendiri aja, saya bukan orang yang pintar ngelola, saya bukan orang keuangan. Jadi kalau soal uang jangan gue deh gitu. Jadi saya sendiri udah melihat memang saya tidak bisa mengelolanya. Ya bagaimana saya bisa mengelola ya, jadi begitu uang datang tuh kayak terbang lagi gitu ya. Ada aja lah yang tiba-tiba tuh bisa, yang nggak masuk budget tuh datang ya tiba-tiba keluar gitu ya. Jadi benar-benar kayak terbang gitu, boncos gitu istilahnya ya. Kenapa? Karena ya itu mental block dari saya sendiri gitu ya. Saya juga sama dulu sama Bu Ana juga ya, sering ngomong nggak ada uang, nggak ada uang. Padahal kita nggak boleh ngomong seperti itu gitu. Saya baru tahu juga ya setelah di mentor gitu kan. Lalu apa ya, saya selalu ngomong mahal, mahal, dikit-dikit mahal, mahal, mahal ya. Ya, jadi ada kata-kata saya sendiri yang menjerat mental block saya, sehingga membuat saya tuh jadi terjebak dengan mental miskin ya, mental kekurangan gitu ya. Padahal ada kata-kata lain yang kita bisa gunakan untuk supaya pikiran kita tuh nggak keblok gitu ya. Kayak contoh, saya dulu selalu bilang saya dapat musibah gitu ya. Sampai Roh Kudus memang harus ajar gitu. Enggak, kamu tuh dapat berkat. Dalam setiap masalah tuh ada berkatnya. Kalau kitanya mau bertobat ya, kitanya mau merendahkan hati, kalau kitanya memang mau dibentuk, mau melembutkan hati, pasti ada berkatnya gitu ya. Jadi yang paling pertama memang mental block ini harus dilatih dengan memperkatakan ya, saya nggak punya uang harus diganti misalkan Tuhan sudah menyediakan. Atau kita bilang sama anak kita, mama ada uang tapi budgetnya bukan untuk beli ini, untuk kita makan sehari-hari. Jadi pikiran kita tidak memblok gitu ya, tapi kita ganti dengan kata-kata yang memang membangun gitu ya. Lalu kalau misalkan ngomong mahal-mahal, nah itu bisa membuat kita juga akhirnya ya memang kenyataannya secara jumlah itu mahal, tapi kita ganti di pikiran kita, loh orang bukan masalah mahal atau murah, itu kan relatif gitu ya. Tetapi memang kita yang harus belajar mengelola ya kan, menjadi bendahara yang dapat dipercaya. Semahal apapun kalau itu memang kebutuhan, nanti juga pasti ada jalannya gitu ya kan. Karena ini masalah prioritas gitu ya. Kenapa kita ngomong mahal? Karena kita juga melihat ya, ngapain juga gue beli, itu kan nggak penting sebenarnya kan, seperti itu. Tetapi itu membawa kita akhirnya nggak bisa berpikir maju nantinya gitu ya. Bahkan kalau kita ngelihat masalah keuangan ya, itu bukan masalah murah mahal, bukan masalah jumlah sedikit banyaknya ya, tetapi cara berpikir kita dulu, thinking yang harus diubah ya. Mental block itu kan masalah thinking ya. Jadi bagaimana kita melatihnya ya kan? Thinking mempengaruhi feeling, feeling mempengaruhi doing ya, apa yang kita lakukan ya. Makanya mindset yang selama ini memblok kita ya, itu kan dipengaruhi dari pola asuh ya, dari pengalaman masa lalu ya, dari juga paradigma dan ketidaktahuan kita gitu ya. Dan ternyata ketika saya juga sekarang udah nggak ada utang ya, dari 2015 saya mengganti, saya pengelola yang baik, saya bendahara yang dapat dipercaya, saya berubah memandang diri saya ya, uang itu akan betah ada di saya. Kalau saya mengeluarkan uang itu karena saya bendahara yang dapat dipercaya, berarti saya mengeluarkan uang itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka begitu saya mengeluarkan uang itu akan kembali kepada saya gitu ya. Saya percaya gitu ya, kalau saya dapat dipercaya ya, Tuhan akan mengalirkan kembali gitu. Dan saya setia kan, saya setia dan benar dengan harta orang lain. Saya kan juga waktu terjebak utang pun punya niat yang baik untuk membayar hutang. Jadi karena saya setia dan benar dengan harta orang lain, Tuhan mempercayakan kepada saya harta sesungguhnya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan harta buat saya gitu ya. Jadi saya tuh kembali berpegang pada firman aja ya kan, setia dengan perkara kecil maka akan dipercayakan perkara yang besar ya. Lalu saya memberikan tanggung jawab yang harus saya bayar. Jadi yang memang harus saya bayar, pikiran saya harus bayar, saya nggak boleh menahan gitu ya. Kayak perpuluhan, persembahan, diakonia, dengan tidak dengan masalah di luar persepuluhan, saya tidak masalah memandang jumlah ya. Nabung juga begitu. Dulu saya ingat nabung pertama saya itu gerakan 1.000 sehari. Itu pun bukan buat saya. Waktu itu gereja di tempat papa saya lagi ada proses ya, renovasi gereja. Bayangin, saya belajar menabung pertama itu bukan untuk kebutuhan saya, tapi menabung untuk keperluan rumah Tuhan, 1.000 sehari.
Ya itu di masa sulit kami gitu ya. Wah tapi kami melihat terobosan ya, bahkan bukan hanya 1.000 sehari, bisa 5.000, bisa 3.000, dan akhir bulan itu lebih ya, akhirnya ya bisa berapa ratus ribu. Dan itu pun saya semangat melakukan, tapi itu bukan untuk saya loh ya. Tapi itu saya lihat memang proyek yang ada di gereja saat itu membantu saya melatih bahwa hidup ini ternyata bukan soal jumlahnya dulu ya, tapi soal kesetiaan dulu dan harus dengan cara yang benar gitu. Ternyata sampai ke sini ya, dulu apa yang saya anggap mahal ternyata benar ya, mahal itu hanya memblok doang kok. Tapi ketika saya misalkan sudah bertanggung jawab ya, ada kebutuhan yang saya harus prioritaskan, lalu saya harus belajar mencukupkan diri, lalu saya juga harus tahu batasannya ya kan. Misalkan ya saya fokusnya di mana dulu nih, di asuransi misalkan, ya udah dulu buat saya aduh asuransi mahal banget ya. Kalau BPJS waktu itu kita BPJS dulu awalnya tuh ya kan, tapi tiba-tiba juga dengan satu lain-lain hal karena waktu itu masuk nama, kan waktu itu kakak juga ada nama mbak, nama saudara, bayarnya juga jadi harus semua, satu nggak bayar jadi kita harus nanggung. Wah akhirnya keblok juga tuh BPJS ya, tiba-tiba keuangan kita udah nabung di dana darurat, akhirnya dana darurat ini kita atur untuk masukin ke asuransi ya, asuransi yang paling minim aja lah pokoknya kita punya. Akhirnya kita punya ya sampai dana daruratnya bertambah. Akhirnya saya bisa sekolahkan anak ya kan ke tempat yang dimana saya inginkan. Dulu sekolah internasional buat saya mahal sekali ya, utang aja bagaimana waktu itu kepentok masalah hutang. Tapi ternyata keinginan kita tuh nggak salah, yang penting kita niatnya apa ya. Tuhan tuh tahu kok pada waktunya dengan cara yang ajaib ya, mungkin ya itu dapat privilege juga ya, harusnya harga satu orang tapi kemurahan Tuhan dikasih untuk 3 orang ya, dan saya bisa pindahkan ya sehingga apa yang menjadi impian saya ya, anak-anak pintar bahasa Inggris, anak-anak pintar mengelola uang, anak-anak bisa bekerja. Anak saya tuh 3, jadi walaupun yang kalau umur 24 memang sudah bekerja ya, tapi yang umur 17 dari umur 16 juga bisa menghasilkan income. Sekarang dia untuk kebutuhan dia, dengan misalkan dia nariknya, hip hopnya dia mesti ke Jepang, ke Singapura, ke Bali, itu udah nggak pakai uang kami. Memang dia punya uang karena dia sudah bekerja ya, dan ada gaji dan luar biasa gitu ya, di usia 16 tahun dia punya gaji udah kayak level sarjana gitu. Kenapa? Karena ya pertama dia pintar bahasa Inggris, kedua dia pintar skill, bisa edit video. Jadi dia udah edit video orang Amerika. Wah itu gajinya kan tahu sendiri ya. Jadi anak-anak saya itu juga udah dengan apa yang kita bisa lakukan, dia akhirnya juga mengelola lagi. Kenapa? Karena dia tahu apa yang uang yang dia terima itu untuk memang dikelola, untuk dipertanggungjawabkan. Mereka udah punya dana darurat, mereka udah menghitung, mereka tahu papi mami mengeluarkan sekian ya untuk kami. Waduh, mereka menghargai sekali gitu loh. Jadi tidak jadi anak-anak yang konsumtif. Anak-anak saya tuh nggak ada yang konsumtif, jadi nggak ada yang jajan-jajan, mau beli ini, mau baju ini, nggak ada. Mereka kalau ada uang akhirnya apa, untuk nabung gitu ya. Terus adiknya juga baru dari umur 12 tahun bahkan bisa bikin kue, bisa jualan kue ya, mau kue kering, mau kue pernikahan, mau berapa susun pun dia bisa gitu ya, karena tiap hari dia latihan ya gitu. Jadi intinya sekarang anak kita itu sedini mungkin mesti dilatih bisa menghasilkan uang. Anak itu ternyata nggak nunggu gede bisa dapat duit, karena kita dulu dilatihnya nanti kalau udah kuliah baru kerja kan. Sekarang justru masih sekolah mesti belajar menghasilkan uang, entah dia dagang apa ya. Kayak anak saya tuh nggak malu, jadi kalau mau pergi dia ketemu teman atau apa, dia bawa kue ya, lumayan ya. Yang masih kecil itu kadang-kadang ya seminggu bisa menghasilkan 200.000, 300.000, bahkan kadang 500, bahkan bisa kadang 2 juta kalau ada order banyak ya. Jadi dia punya tabungan gitu ya, sehingga kita kalau misal ada project nih tahun depan mau jalan-jalan kemana ya, saya nggak bertumpu ke saya, anak-anak udah memiliki rasa tanggung jawab ya, kita bayar sendiri-sendiri karena kita memang sudah punya uang gitu ya. Nah itu tapi kan tidak langsung demikian, kita kan dari kondisi minus juga, tapi semua dibangun dari cara mindset kita ya. Jadi saya selalu latih anak-anak punya skill, dari skill itu hasilnya bisa menghasilkan uang ya. Akhirnya kalau anak bisa menghasilkan uang, dia tahu kan untuk bisa menghasilkan uang itu tidak mudah kan, harus ada yang dikerjakan, dia harus ngatur waktu. Jadi anak saya kan nggak langsung nggak ke game terus nggak ke nonton. Kenapa? Karena dia memang harus ada tanggung jawab gitu ya. Kalau anak orang itu kalau saya lihat kan, kenapa dia kok dari pagi siang malam game mulu ya, suruh belajar susah, males. Kenapa? Karena dia belum ketemu ya passionnya dia mungkin ya, apa yang dia harus gali.
Tapi kalau misalkan dia sudah merasakan kayak sekarang anak saya mau milih nanti sarjananya ini untuk ngambil kuliah, Mami aku nggak mau yang onsite ya, aku mau ngambil S1-nya yang online. Kenapa? Kenapa nggak onsite? Nggak, aku mau tetap kerja, kata dia. Kenapa? Karena dia udah mendapatkan penghasilan kan. Tapi bukan berarti dia mengabaikan pendidikan kan. Ya, tetapi di situ kita lihat, jadi anak kita juga berpikir gitu loh. Oh iya, dia punya loh planning. Kalau anak-anak tuh kan jadinya planningnya apa? Gimana bisa dapat tabungan pertama 10 jutanya. Dari 10 juta gimana bisa dapat tabungan nanti ke 100 jutanya. Ya itu jadi dia udah kelola, dia atur, akhirnya begitu dapat duit perpuluhan, dia ada juga budget untuk ngasih menolong orang, dia bisa keep gitu loh, sehingga kebutuhan hari-harinya anak saya yang pertama juga udah mandiri gitu ya, walaupun tinggal sama kami tapi dia, kita nggak minta loh, tapi dia kasih uang ke kita, ya itu bentuk tanggung jawab dia ya. Dan karena anak saya perempuan, saya udah latih mereka dari kecil, nanti kalau kamu punya anak jangan pernah kasih orang untuk mendidik anak kamu, yang mengurus anak tuh harus tangan kamu sendiri, makanya kamu harus bisa cari uang dari rumah ya. Dan kalaupun suami kamu diberkati, misalkan udah cukup nafkah dari suami, apa salahnya juga kalau kamu bisa menghasilkan dan kamu bisa produktif, itu kan jauh lebih baik. Artinya apa, kamu bisa memberi lebih banyak ya kan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, atau untuk misalkan menjadi orang tua asuh ya, atau apa, kamu bisa mengembangkan banyak hal kalau kamu ada uang gitu, supaya ya kamu bisa berguna juga untuk orang lain, membangun sesuatu dalam hidup ini ya. Jadi seperti itu ibu-ibu, penting sekali untuk kita jangan memblok ya mimpi anak-anak kita ya, walaupun saat ini kita belum belum bisa dengan situasi dan kondisi, tapi bukan berarti kedepannya itu tidak bisa ya. Setiap anak saya juga, Mami mau ini, oh puji Tuhan kamu punya impian, Tuhan sudah sediakan ya untuk masa depan kamu itu cerah. Saya jadi nggak pernah bilang aduh Mami nggak bisa. Kalau dulu kan saya selalu ngomong gitu, nggak bisa, nggak ada duit ya, mahal ya, nggak usah kamu les ini, nggak usah. Kalau sekarang saya belajar tidak mematahkan ya, tidak membunuh lah istilahnya ya, mimpi-mimpi anak kita, tapi kita belajar biarlah dia bertumbuh. Tenang ya, yuk kita sama-sama nabung, ajak dia nabung, yuk kamu nabung ya, dari uang jajan 1.000 bukan masalah jumlah ya. Kembali lagi, kalau kamu misalkan moles ini, yuk kita nabung dulu yuk, sampai nanti akhirnya Tuhan bisa cukupkan semuanya ya yang menjadi kebutuhan kita. Kamu bisa ngembangin, misalkan dia kepengen belajar apa, kita cari dulu yuk yang kita bisa gratis. Misalkan di YouTube kan banyak ya, anak saya belajar kue tuh nggak pernah ngeles, anak teman saya aja dilesin sama orang tuanya itu sampai puluhan juta aja, sekarang nggak bisa ngasilin duit gitu loh. Kadang orang tua ada loh yang ngelesin anak sampai banyak, anaknya juga nggak produktif kan. Tapi kalau anak saya, karena dia mau, kamu lihat deh di YouTube, belajar 1 menu 2 menu tuh nggak pakai disuruh-suruh, dia tuh inisiatif sendiri. Karena apapun sekarang kita kalau mau bisa belajar di YouTube ya ibu-ibu ya, gratis kan, nggak perlu bayar. Yang udah dicoba berapa kali buat ya kan, modal tepung telur gitu ya, cobain ya, dia bisa dagang ya. Waktu ke Amerika pun, ke tempat mama dan adik-adik saya, ya sepanjang 2,5 bulan di sana tuh dagang kue, entah donat ya, entah nanti Japanese cheesecake apa. Jadi pulang malah ngantongin duit gitu ya. Waduh, itu kan jadi apa ya, ada pikiran anak kita, jadi apa, bagaimana caranya saya bisa produktif. Jadi dia nggak ada waktu lagi buat lihat-lihat yang nggak baik ya, buang waktu sia-sia ya. Itu tergantung kita bagaimana ya membawa pelan-pelan anak kita ini kepada apa, rencana Tuhan kan ya. Jadi kita jangan matikan mimpi mereka, tapi kita ajar mereka ya. Yang paling aman itu adalah, yuk kita nabung dulu ya nak, kita kasih contoh 1.000 ya. Dulu anak-anak tahu kalau kita nabung. Nah sekarang anak-anak lihat, iya ya mami ya, kalau kita setia dan benar sama Tuhan ya, Tuhan tuh wah, mereka melihat banyak gitu hal-hal yang dulunya buat kita tuh mustahil, ternyata nggak ada yang mustahil ya. Kitanya aja melihat diri kita miskin, susah, nggak mampu, nggak bisa. Padahal kalau kita sama Tuhan itu ya, tapi kita mesti setia dulu ya, dan benar dengan perkara kecil, Tuhan tuh percayakan perkara-perkara yang besar ya, termasuk income kita. Lalu kita bersyukur dengan income yang kecil, kita bersyukur, kita nikmatin ya, kita cukupkan diri, wah nanti income itu akan bertambah gitu ya, tanpa kita harus ngotot, kita kerjakan bagian kita gitu ya. Tapi nanti Tuhan tuh isi lumbung-lumbung kita ya. Jadi itu ya ibu-ibu, pagi ini mari buang semua mental block bersama Tuhan, kita cakap ya, menanggung segala perkara ya. Yang penting kitanya mau untuk bertumbuh, belajar ya, dan nanti itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Bapak, kami bersyukur
Kami mau belajar Tuhan mengganti mental block, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang salah dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua menjadi wanita-wanita yang pintar mengelola uang, bijaksana dalam mengatur uang. Kami bersyukur senantiasa, mulut kami selalu berkata-kata janji Tuhan, membangun suami dan anak-anak kami. Kami selalu tersenyum setiap hari, melihat rekening kami, mengatur. Walaupun Tuhan kami harus benar-benar mendowngrade, mencukupkan diri, dan mengelola dengan bijaksana semua menu makanan kami, membayar semua kebutuhan bulanan kami, biarlah Tuhan sesuai prioritas. Kami boleh menjadi semuanya Tuhan, ibu-ibu, ya wanita-wanita yang dapat dipercaya dalam mengelola uang. Lihat dirimu, kau pintar mengelola uang, kau punya hati yang bijaksana dalam mengatur prioritas. Kau bisa melatih anak-anakmu untuk produktif. Dan Anda juga bisa untuk mendapat income tambahan. Tuhan memberikan ide, kreativitas bagaimana kita semua boleh memiliki hati yang bijaksana. Ya, hati yang mau bertanggung jawab, hati yang mau mengelola dengan penuh tanggung jawab. Dan takut akan Tuhan itu selalu menyertai kami. Biar berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami pagi ini, Bapak. Kami terima anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.